Pernahkah Bapak dan Ibu merasa bingung saat berbelanja ikan di pasar? Di hadapan kita ada banyak sekali pilihan, dari ikan tongkol, kembung, tuna, sampai salmon. Semuanya terlihat segar dan menggugah selera, tapi apakah semuanya benar-benar baik untuk tubuh kita yang sudah tidak muda lagi? Seringkali kita hanya memilih ikan berdasarkan harga atau kebiasaan tanpa tahu ada rahasia besar di baliknya. Saya sering mendengar keluhan dari Bapak dan Ibu, kenapa ya badan ini rasanya gampang sekali lemas? Dulu ingatan saya tajam sekali, sekarang kok sering lupa. Tulang rasanya linu-linu terus. Tahukah Bapak dan Ibu, seringkali jawaban dari semua keluhan itu ada di piring kita setiap hari. Bahkan ada beberapa jenis ikan yang selama ini kita anggap sehat, justru diam-diam bisa merusak tubuh kita. Memang sadik sekali informasi di luar sana yang simpang siur. Ada yang bilang ikan ini bagus, ada yang bilang jangan makan ikan itu. Akhirnya kita jadi bingung sendiri dan cuma bisa pasrah. Padahal di usia senja seperti sekarang, menjaga kesehatan harusnya jadi prioritas utama. Kita ingin tetap lincah, tetap kuat, dan tetap bisa menikmati waktu bersama keluarga, bukan? Jangan sampai kita salah pilih makanan, dan justru mempercepat proses penuaan, membuat kita lebih cepat sakit dan kehilangan keceriaan. Nah, di video ini, saya akan buka rahasia tentang 4 jenis ikan yang sebaiknya Bapak dan Ibu hindari, dan 4 jenis ikan lain yang justru wajib Bapak dan Ibu makan setiap hari. Ini bukan sekadar mitos, tapi berdasarkan fakta dan nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita. Rahasia ini akan membantu Bapak dan Ibu menjaga kekuatan otot, meningkatkan daya ingat, dan melindungi tulang. Jadi pastikan Bapak dan Ibu menonton sampai akhir, karena ada satu rahasia penting yang mungkin akan sangat mengejutkan Bapak dan Ibu. Jadi mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu 4 jenis ikan yang sebaiknya kita waspadai atau bahkan lebih baik kita hindari. Ini bukan berarti ikan-ikan ini sepenuhnya jahat ya, tapi ada alasannya kenapa kita di usia 60 tahun ke atas harus lebih berhati-hati. Jenis ikan pertama yang perlu Bapak dan Ibu waspadai adalah ikan tuna sirip biru atau tuna mata besar. Nah, ini mungkin mengejutkan karena ikan tuna sering kita dengar sebagai ikan yang sehat. Memang, tuna kaya akan protein dan lemak baik, tapi masalahnya ada pada ukuran ikan ini yang sangat besar dan umurnya yang panjang. Ikan yang berada di puncak rantai makanan dan berumur panjang cenderung menimbun logam berat yang disebut merkuri. Merkuri ini sangat berbahaya, terutama bagi kita yang sudah lansia. Paparan merkuri yang terus-menerus bisa menyebabkan gangguan pada sistem saraf, bahkan bisa memengaruhi daya ingat dan keseimbangan. Tentu Bapak dan Ibu tidak mau kan, kalau ingatan jadi kabur atau tubuh jadi sering gemetar. Merkuri ini bisa masuk ke dalam tubuh kita sedikit demi sedikit setiap kali kita makan ikan tersebut. Jadi, meskipun rasanya enak dan proteinnya tinggi, sebaiknya kita tidak terlalu sering makan jenis tuna yang besar ini. Lebih baik pilih ikan tuna kaleng atau tuna cakalang yang ukurannya lebih kecil. Kemudian ikan kedua yang perlu kita hindari adalah king mackerel atau ikan tenggiri raja. Ikan ini juga termasuk ikan besar dan memiliki usia hidup yang panjang. Sama seperti tuna besar, king mackerel memiliki kandungan merkuri yang cukup tinggi. Di Indonesia, ikan tenggiri memang sering diolah menjadi bakso, pempek, atau kerupuk. Rasanya memang lezat sekali, tapi kita harus sadar akan risikonya. Mengonsumsi ikan tenggiri raja secara berlebihan bisa membawa dampak negatif pada kesehatan saraf dan ginjal kita. Memang sulit sekali menghindari makanan yang sudah jadi favorit, tapi demi kesehatan jangka panjang, kita harus bijak. Coba kurangi frekuensinya, misalnya dari yang tadinya seminggu sekali menjadi sebulan sekali. Atau cari ikan lain yang rasanya tidak kalah enak dan lebih aman. Pilihan ikan lokal kita banyak sekali kok. Jadi kita bisa tetap makan enak tanpa harus khawatir. Jenis ikan ketiga adalah orange roughy. Nah, ikan ini mungkin kurang populer di Indonesia, tapi beberapa restoran hidangan laut premium mungkin menyediakannya. Orange roughy adalah ikan laut dalam yang usianya bisa sangat panjang, bahkan sampai 120 tahun. Karena umurnya yang sangat panjang dan habitatnya di dasar laut yang dalam, ikan ini juga memiliki kadar merkuri yang sangat tinggi. Selain itu, tekstur dagingnya yang berlemak dan sedikit berminyak bisa jadi sulit dicerna oleh perut kita yang sudah tidak sekuat dulu. Jadi, jika Bapak dan Ibu menemukan ikan ini di menu restoran, lebih baik lewati saja ya, cari yang lain. Kesehatan kita jauh lebih berharga daripada sekadar mencoba makanan yang tidak terlalu familiar dan berpotensi berbahaya. Dan yang terakhir yang mungkin paling sering Bapak dan Ibu temui adalah ikan asin. Ini bukan jenis ikan tertentu, tapi lebih ke cara pengolahannya. Ikan asin memang makanan khas yang sering kita jumpai, dari ikan teri asin sampai ikan gabus asin. Sayangnya, proses pengasinan ini membuat ikan mengandung kadar garam yang sangat tinggi. Di usia 90 tahun ke atas, kita cenderung memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit darah tinggi atau hipertensi.
Mengonsumsi terlalu banyak garam bisa memicu tekanan darah naik dan ini sangat berbahaya untuk jantung dan ginjal kita. Bukan berarti bapak dan ibu harus berhenti total makan ikan asin, tapi kurangi porsinya. Jadikan ikan asin sebagai pelengkap saja, bukan makanan utama. Lebih baik lagi jika kita bisa memilih ikan segar yang dimasak dengan cara direbus atau dikukus, bukan digoreng. Karena cara memasak juga sangat memengaruhi kesehatan. Nah, sekarang bapak dan ibu sudah tahu kan? 4 jenis ikan yang perlu kita waspadai. Semoga penjelasan ini bisa membantu kita membuat pilihan yang lebih bijak. Sekarang, kita akan beralih ke bagian yang lebih menyenangkan. Kita akan membahas 4 jenis ikan yang justru wajib bapak dan ibu konsumsi setiap hari. Ikan-ikan ini adalah kunci untuk menjaga kesehatan di masa tua. Setelah kita tahu apa yang harus dihindari, sekarang mari kita bahas tentang pahlawan-pahlawan di piring kita. Ada 4 jenis ikan yang sangat luar biasa dan wajib bapak dan ibu masukkan ke dalam menu harian. Ikan pertama adalah ikan salmon. Ikan ini memang sudah sangat terkenal manfaatnya, tapi sering dianggap mahal. Padahal investasi untuk kesehatan itu jauh lebih penting, kan? Salmon kaya akan asam lemak omega-3, terutama DHA dan EPA. Kedua nutrisi ini adalah nutrisi super untuk otak. Mereka membantu mencegah penurunan fungsi kognitif dan menjaga daya ingat kita tetap tajam. Jadi, kalau bapak dan ibu merasa sering lupa, coba deh lebih sering makan salmon. Omega-3 juga memiliki sifat anti-inflamasi atau anti-peradangan yang sangat baik untuk mengurangi nyeri sendi dan radang pada tubuh. Selain itu, protein di dalam salmon sangat tinggi loh. Protein ini esensial untuk menjaga massa otot kita. Seiring bertambahnya usia, kita cenderung kehilangan massa otot yang membuat tubuh terasa lemah dan gampang lelah. Dengan mengonsumsi salmon, kita bisa membantu mempertahankan kekuatan otot kita. Paling bagus masak salmon dengan cara dikukus atau dipanggang. Mudah digoreng, ya, karena minyak panas bisa merusak nutrisi penting di dalamnya. Ikan kedua yang tak kalah hebat dan harganya jauh lebih terjangkau adalah ikan kembung. Siapa sangka ikan kembung yang sering kita temui di pasar ini punya manfaat yang luar biasa. Bahkan sering disebut salmon versi lokal. Ikan kembung mengandung asam lemak omega-3 yang bahkan lebih tinggi dari salmon. Loh, luar biasa kan? Kandungan omega-3 ini sangat baik untuk kesehatan jantung dan otak kita. Omega-3 bisa membantu menurunkan kolesterol jahat dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Ikan kembung juga kaya akan vitamin D dan kalsium, 2 nutrisi penting yang bekerja sama untuk menjaga kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis, penyakit penggeroposan tulang yang sering menghantui para lansia. Jadi kalau bapak dan ibu ingin tulang kuat dan tidak gampang linu, jangan ragu untuk sering-sering makan ikan kembung. Selain itu, ikan kembung juga kaya akan vitamin B12 yang membantu pembentukan sel darah merah dan mencegah anemia. Bapak dan ibu bisa mengolah ikan kembung dengan cara digoreng sebentar saja, atau lebih sehat lagi jika dikukus dengan bumbu kuning. Enak dan sehat. Pahlawan kita yang ketiga adalah ikan gabus. Ikan gabus atau yang sering disebut ikan kutuk adalah ikan air tawar yang sangat populer di Indonesia. Ikan ini terkenal karena kandungan proteinnya yang sangat tinggi, terutama albumin. Albumin adalah jenis protein yang berperan penting dalam proses penyembuhan luka dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Jadi kalau bapak dan ibu baru saja menjalani operasi atau punya luka yang sulit sembuh, dokter biasanya akan menyarankan untuk makan ikan gabus. Tapi tidak hanya itu, protein tinggi dalam ikan gabus juga sangat baik untuk membangun dan menjaga massa otot, sama seperti salmon. Selain itu, ikan gabus juga mengandung kalsium dan fosfor yang penting untuk tulang. Bapak dan ibu bisa mengolah ikan gabus menjadi sup, pepes, atau dimasak dengan bumbu kuning yang segar. Dagingnya yang lembut membuat ikan ini mudah dicerna, sangat cocok untuk bapak dan ibu. Terakhir, ikan keempat yang wajib kita konsumsi adalah ikan lele. Ikan lele juga merupakan ikan air tawar yang mudah ditemukan dan harganya sangat terjangkau. Meskipun sering digoreng, ikan lele juga bisa diolah dengan cara lain yang lebih sehat. Ikan lele kaya akan protein, vitamin B12, dan omega-3 dalam jumlah yang cukup baik. Vitamin B12 penting untuk menjaga kesehatan saraf dan otak. Selain itu, ikan lele juga mengandung fosfor dan kalsium yang baik untuk tulang. Namun, yang paling penting dari ikan lele adalah kandungan proteinnya yang lengkap dan mudah diserap oleh tubuh. Ini menjadikannya sumber nutrisi yang sangat baik untuk menjaga massa otot dan energi kita sehari-hari. Coba sekali-kali olah lele menjadi pepes atau digulai, pasti rasanya tidak kalah enak dari lele goreng dan yang pasti lebih sehat. Jadi bapak dan ibu sudah punya daftar lengkapnya sekarang. 4 ikan yang sebaiknya dihindari dan 4 ikan super yang wajib dikonsumsi. Kita tidak perlu lagi bingung. Memilih makanan yang tepat bisa menjadi salah satu cara paling sederhana dan efektif untuk menjaga kesehatan.
Bapak dan Ibu yang luar biasa, kita sudah sampai di akhir video ini. Saya harap apa yang sudah kita bahas bisa memberikan pencerahan dan semangat baru untuk menjalani hidup yang lebih sehat. Ingatlah, kita sudah membahas 4 jenis ikan yang sebaiknya dihindari, yaitu tuna sirip biru, king mackerel, orange roughy, dan ikan asin. Semua ikan ini memiliki alasan khusus mengapa sebaiknya kita kurangi atau hindari, seperti kandungan merkuri yang tinggi atau kadar garam yang berlebihan yang bisa berbahaya untuk kesehatan jantung dan saraf kita. Di sisi lain, kita juga sudah menemukan 4 ikan pahlawan yang sangat baik untuk tubuh, yaitu ikan salmon, ikan kembung, ikan gabus, dan ikan lele. Masing-masing ikan ini membawa manfaat luar biasa, mulai dari menjaga kesehatan otak dan daya ingat dengan omega-3, melindungi tulang dari pengeroposan, hingga membangun dan mempertahankan massa otot yang membuat kita tetap kuat dan bertenaga. Kita tidak perlu takut lagi karena pilihan makanan sehat sebenarnya ada di sekitar kita, bahkan yang harganya terjangkau seperti ikan kembung dan lele. Motif ini bukan tentang harus berhenti makan makanan favorite kita secara total, tetapi tentang membuat pilihan yang lebih bijak, mengurangi sedikit demi sedikit, dan menggantinya dengan pilihan yang lebih baik. Perubahan kecil yang kita lakukan hari ini bisa membawa dampak yang sangat besar untuk kesehatan kita di masa depan. Jangan pernah merasa terlambat untuk memulai hidup sehat. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk merawat diri sendiri. Ceritakan kepada saya di kolom komentar di bawah, ikan mana yang paling sering Bapak dan Ibu makan? Atau mungkin ada resep ikan favorite yang ingin dibagikan? Saya ingin sekali tahu dan membaca pengalaman Bapak dan Ibu. Jangan lupa untuk tekan tombol suka jika video ini bermanfaat dan langganan channel ini agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan tips-tips kesehatan lainnya yang akan datang. Mari kita sama-sama menjaga kesehatan agar bisa terus menikmati hidup dengan bahagia. Ingat, usia hanyalah angka, tapi semangat dan kesehatan kita yang menentukan. Teruslah hidup sehat dan bahagia di setiap usia.